Ini kapaknya Pak Dalang ini sudah diganti, ini kapak air 1, 2, 3 aku sayang semuanya ya. Nah, langkah selanjutnya apa? Kapak ini perlu kita asah ya. Nah, perlu kita asah seperti video Pak Dalang. Ini kapaknya harus setajam ya, setajam silet ya, tajam silet. Ini kita lepas, namanya harus kita asah ya sampai setajam silet. Jadi harus kita selalu asah, aseh dan asuh. Kita akan melakukan pengerokan atau pengikisan dari kulit sapi ini. Nah, alat dan bahannya apa saja, saudara? Yang jelas yaitu kita gunakan petel atau ini disebut juga kapak ya, kapak, petel. Ini dulu peninggalan dari Wiro Sableng. Kalau Wiro Sableng dulu kan kapak maut naga geni 212. Ini kapaknya Pak Dalang ini sudah diganti, ini kapak air 1, 2, 3 aku sayang semuanya ya. Nah, langkah selanjutnya apa? Kapak ini perlu kita asah ya. Nah, perlu kita asah seperti video Pak Dalang. Ini kapaknya harus setajam ya, setajam silet ya, tajam silet. Ini kita lepas, namanya ini sangkal ya, sangkal. Nah, kalau ada orang aman sangkal putung itu, sangkal ini modelnya seperti ini. Nah, ini harus kita asah ya sampai setajam silet. Jadi harus kita selalu asah, aseh dan asuh ya. Harus asah, asuh. Kemudian setelah kapak maut naga air 1, 2, 3 ini kita pasang. Langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya adalah kita mulai proses pengerokan. Nah, ini kulit dalam posisi kering. Ini kalau langsung kita kerok biasanya akan keras, masih keras, dan ini perlu kita lunakkan. Caranya bagaimana? Kita siram air dulu ya, agar ini nanti tetap tajam, karena kalau kapak ini bersinggungan dengan kulit ini biasanya cepet tumpul ya, cepet tidak landep. Kita siram dulu. Prosesnya kita siram dulu. Setelah rupanya basah, kita lakukan pengerokan. Ini bagian sisi dalam ya, sisi dalam yang nggak ada bulunya, yang banyak gaji. Kita awali, nanti kita keroknya berurutan, menyisir saja. Harus tahu tentang serat. Ini rupanya petelnya Pak Dalang ini kurang tajam ya, masih kurang tajam. Oh iya betul, kurang tajam. Tidak apa-apa. Ini namanya kita gebal dulu, gebal atau kita rimbas untuk membuat jalan. Nanti kalau ini sudah ada jalannya seperti ini, akan lebih mudah lagi untuk kita kerok. Dan untuk pengerokan ini harus tahu seratnya. Jadi kalau seratnya nyungsang ya kita susah. Misalnya arah seratnya ke sini, terus kita ngeroknya ke sana atau ke sini, ini yang jelas susah ya. Jadi kalau untuk Pak Dalang, masalah kulit itu digaram atau tidak itu tidak masalah. Yang penting kita tahu perawatan, pengolahan agar kulit itu bagus untuk wayang. Nah, caranya gimana? Caranya kulit itu ya harus kita netralisir garamnya, kandungan garamnya harus kita netralisir betul-betul. Makanya untuk menjadikan atau membuat wayang yang berkualitas ini nanti tidak segera bisa kita pakai untuk wayang. Untuk kulit sapi ini dibutuhkan minimal antara 4 sampai setengah tahun bahkan lebih untuk bisa dijadikan wayang, untuk menjadikan wayang yang istilahnya
wayang yang spesial atau yang berkualitas bagus. Ini sebenarnya kalau nanti sudah selesai sebenarnya bisa saja, tapi hasil wayangnya belum bagus ya. Karena kalau kulit sapi ini sifatnya masih polah ya, masih polah atau bisa berubah. Di kulit sapi ini masih bisa kadang-kadang mengkerut atau menyusut. Jadi kalau untuk wayang ini dengan babonnya, dengan emal yang aslinya, dengan tiruan yang aslinya itu kadang-kadang nanti selisihnya bisa setengah sampai 1 cm kalau masih lulang baru, masih kulit baru. Jadi perlu waktu sekitar ya, kalau kulit sapi bisa 3 bulan lebih. Tapi kalau kulit kerbau bisa langsung digunakan atau langsung dibikin wayang. Misalnya hari ini selesai, nanti 1 minggu lagi langsung bisa digunakan karena kulit kerbau itu sifatnya stabil. Tapi semua itu ada kelemahan, ada keunggulan. Nah ini kalau semua dalang ya, kalau dalang kadang-kadang memang fanatik menggunakan kulit kerbau tajam seperti ini. Nah ini kalau dalang biasanya menggunakan fanatik tulang kerbau. Tapi kalau saya tidak terlalu fanatik. Biasanya kalau wayang kulit ini karena kulit sapi ini lebih kuat ya, lebih kuat dari kulit kerbau. Jadi kalau untuk wayang-wayang sabet sejenis kayak Anoman, Sintiagi, Aswotomo, Kartomarmo itu biasa saya gunakan kulit sapi karena ini lebih kuat. Artinya lebih kuat itu apa? Tatahannya itu, pahatannya itu tidak mudah rusak atau tidak mudah hancur. Tapi kalau kulit kerbau ini gampang rusak. Kulit kerbau itu kalau dia ketekuk itu biasanya langsung patah, dikembalikan lagi susah. Tapi kalau kulit sapi ini lebih lentur, juga punya fleksibel. Cuma kelemahannya yaitu tadi kalau pengolahan belum tepat, wayangnya ngirus atau nekuk atau melengkung. Nah, gitu. Oke. Perlu diingat juga, ini di kota, di Kabupaten Blitar. Ini yang tukang atau yang jago ngerok kulit ini sepengetahuan Pak Dalang hanya 2 orang. Ya, Pak Dalang sendiri dan ada lagi 1 Pak Tambeh yang ada di Blitar. Dan selebihnya dari itu saya belum pernah melihat yang bisa mengerok lulang. Ya, jadi kalau teman-teman dalang atau tukang-tukang wayang dari mulai Malang, Blitar, Kediri, Tulungagung, biasanya kalau ngerokkan lulang atau ngerokkan kulit itu datangnya ke Pak Dalang Ardianto ini. Karena saya memang ahlinya ahli, pakarnya pakar kulit ini ya. Tapi kulit sapi bukan kulit wajah. Nah proses pengerokan ini waktunya berapa? Kalau kulitnya besar seperti ini ya, ini membutuhkan waktu 1 hari lebih setengah hari ya, sekitar berapa ya, sekitar lebih dari sekitar 15 jam ya, ini selesai kan, bolak-balik. Yang banyak kita kerok atau yang kita kikis, terutama yang lebih banyak yang dalam, sisi dalam ya, sisi yang ada gajinya atau yang ditempel di daging. Karena yang dekat kulit, dekat bulu itu tidak terlalu banyak kita buang. Nah, karena kemampuan, tidak ada yang punya kemampuan seperti Pak Dalang, punya skill mengerok kulit. Ini sebenarnya menjadi peluang usaha bagi kita. Jadi Pak Dalang, jadi setiap saat itu tidak akan kekurangan ya, tidak akan kekurangan pekerjaan. Karena Pak Dalang menciptakan pekerjaan sendiri. Untuk teman-teman, untuk saudara, adik-adik semuanya, mulai sekarang belajarlah untuk mempunyai suatu keterampilan agar bisa yaitu menciptakan lapangan pekerjaan. Ini kegiatan Pak Dalang sehari-hari semacam ini ya, mengerok kulit, membuat wayang, kemudian lagi belajari dalang, ya les dalang, nanti ada les sinden, banyak sekali. Nah, ikuti tutorial selanjutnya
masih banyak lagi. Ini rupanya perlu kita sah lagi ya. Nah, jadi usahakan kita tidak perlu mencari pekerjaan, tapi biarlah pekerjaan itu yang mencari kita. Seperti slogannya Pak Dalang juga begitu. Tidak perlu kita itu mencari uang, tapi biarlah uang itu yang mencari kita. Ya. Jadi walaupun ada corona, ada pandemi wabah apa, kita sudah tidak kesulitan bagaimana kita mengatur keuangan dan sebagainya. Karena uang itu datang dengan sendirinya, gitu ya. Ini keterampilan ini, skill inilah yang perlu kita butuhkan untuk mendatangkan pundi-pundi rezeki untuk kita. Nah, kemudian ada yang tanya, berapa Pak Dalang biasanya ongkos atau tarifnya untuk mengerok lulang sehingga layak untuk dijadikan wayang. Nah, ini biasanya Pak Dalang itu ngitungnya apa ya? Lihat aja besar kecilnya kulit ya. Kita lihat besar kecilnya kulit. Katakanlah kalau kulitnya itu kulit yang sedang, itu biasanya sekitar antara 250-300 ribu. Nah, jadi kalau lebih dari 30 kilo, nah lebarnya itu mesti lebih lebar. Terus Pak Dalang kasih patokan harga ya sekitar 350 ribu hingga mungkin ya sekitar 450 hingga 500 lah, itu ya sudah apa ya, layak ya, sudah pantas, enggak terlalu murah juga enggak terlalu mahal. Artinya apa, kalau diperhitungkan ya per kilo aja ngitungnya. Kalau bobotnya ini tadi ini sekitar 35 kilo, ya hitung aja per kilonya 10.000, berarti jasa pengerokan itu per kilonya 10.000. Kalau ini sisi yang sini sudah tidak tajam, nah mungkin kita balik dari sisi yang sini ya. Untuk menghasilkan kulit yang bagus, ini ngeroknya jangan melawan arah seratnya ya. Jadi usahakan agak miring, mengos. Nah, agak mengos. Jadi yang kena di sisi sini. Artinya tidak semuanya, tidak semua mata pisaunya itu kita gunakan, tapi ambil sebagian agar ini nanti tidak bergidil ya. Itu langsung bisa. Pandang sumulung ana tanggungan